Oke, baik, Ibu lanjutkan masih tentang limit ya. Kalau tadi sebelumnya itu adalah definisi teorinya, maka Ibu akan membahas bagaimana sih caranya sebenarnya mengerjakan limit. Oke, pada dasarnya menyelesaikan limit itu ya tinggal disubstitusi saja X-nya dengan C. Sesederhana itu. Gitu ya. Jadi misal contoh, berapakah limit X mendekati 2 dari X plus 1? Oke, ya sudah, sederhananya adalah 2-nya substitusikan ke X ini, 2 plus 1 sama dengan 3. Gitu ya. Oke, kemudian misalkan limit X mendekati 3 dari fungsi X min 3 dibagi X plus 2. Ya sederhana aja, tinggal ini diganti 3, ini diganti 3. Maka 3 min 3 0, 3 plus 2 adalah 5, sama dengan 0. Oke. Ya, jadi tinggal disubstitusi saja X-nya dengan nilai C, tidak perlu bingung. Oke, bagaimana kalau kemudian setelah Anda lakukan limit ya, misalkan di sini limit X mendekati 1 dari X plus 3 dibagi 1 min X. Misal kita substitusi 1 plus 3 sama dengan 4. 1 min 1 sama dengan 0. 4 dibagi 0 kan tak hingga. Oh ya sudah, berarti memang limitnya sama dengan tak hingga. Tak hingga kan tak terdefinisi atau does not exist limitnya. Sesederhana itu ya. Oke, baik. Nah, seringkali biasanya sebenarnya tidak harus langsung disubstitusi ya, tapi masih bisa Anda utek-utek gitu terlebih dahulu, dan ternyata ada nilainya, ada limitnya. Contohnya dengan cara pertama ternyata ada yang bisa Anda faktorkan. Ini kenapa seperti ini? Sebentar. Oke, nomor 1 misalkan, bahwa ada yang bisa difaktorkan sehingga kemudian hasilnya nggak sama dengan 0 nih penyebutnya. Contohnya ini, limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat minus 3X min 2 dibagi X min 2. Ini kalau kemudian kita substitusi langsung ya, 2 min 2 kan sama dengan 0. Hasilnya kan does not exist atau tak terdefinisi, tak hingga kan gitu. Ternyata setelah yang bagian pembilangnya ini kita faktorkan, ada yang bisa dicoret. Ya kan, Anda kalau ingat dulu waktu di SMA main limit ini, ada yang masih bisa coret gak ya gitu. Kalau bisa ternyata masih hasilnya eksis gitu ya, bisa ada nilainya. Oh, ternyata ketika kita faktorkan 2x kuadrat minus 3x minus 2 hasilnya sama dengan 2x plus 1 dikalikan x min 2 ya, sehingga oh ada x min 2 nya bisa dicoret nih gitu kan, sehingga tersisalah 2x plus 1. Kalau 2x plus 1 ketika kita masukkan substitusi x nya dengan 2, loh kan ternyata ada nilainya ya, ternyata adalah sama dengan 5. Ya, jadi ketika menemui sebuah fungsi, jangan dulu oh ini does not exist nih karena penyebutnya adalah 0 ya. Coba difaktorkan dulu, barangkali ada yang bisa dicoret dan ternyata ketemu nilainya adalah ada terdefinisi ya, yakni sama dengan 5 misalkan. Oke, ini cara pertama. Cara kedua adalah dengan cara menyelesaikan limit dengan metode maaf ya nggak kelihatan gimana ngilangkannya, dengan menggunakan common denominator. Denominator itu kan penyebut ya, numerator, denominator, penyebutnya disamakan. Nah itu maksudnya common denominator, penyebutnya disamakan. Nah contohnya ini, limit H mendekati 0 dari fungsi 3 plus H pangkat min 1 minus 3 pangkat min 1 dibagi H. Ini kalau Anda plug in langsung, Anda substitusikan H-nya dengan 0, kan pasti di sini sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, ternyata kan enggak. Coba deh kita samakan penyebutnya dulu nih yang bagian atas. Ya, kebetulan kan 3 plus H pangkat min 1 kan sebenarnya adalah
ini nih, maaf agak numpuk ya, ada 1 dibagi 3 plus H dikurangi 1/3. Kita samakan penyebutnya, kalikan silang kan gitu ya. Maka kemudian kita ketemu yang bagian atas adalah 3. Oke, sebentar. Ini berarti 3 kalikan silang minus 3 plus H minus 3 kalikan 3 plus H kan gini per H. Oke. Nah, kemudian akhirnya di sini kan menjadi tinggal minus H nih. Ini 3 min 3 kan hilang. Di sini adalah menjadi oke, misalkan kita biarin aja 3 plus H dibagi H. H-nya kan bisa kita naikkan kan gitu ya, menjadi 1/H kan. Berarti sama dengan minus H dibagi 3 plus H dikalikan 1/H. Nah, kan ada yang bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah sama dengan minus 1 dibagi 3 dikalikan 3 plus H. Udah, kalau di plug in di sini nilainya adalah sama dengan 0, maka hasilnya bukan jadi tak terdefinisi ya, tapi minus 1 kali 3 kali 3 atau 1/9 ya. Oke, itu adalah cara yang kedua, yaitu menggunakan yang disebut dengan common denominator, samakan penyebutnya. Oke, kita coba cara yang ketiga. Maaf. Oke, kita coba cara yang ketiga adalah Anda terapkan yang namanya cari konjugatnya. Konjugat itu biasanya Anda temui kayak gini, bahwa x kuadrat minus 9 itu kan sama dengan x plus 3 kalikan x min 3 kan gini ya. Ini adalah konjugat maksudnya. Berarti kita coba bongkar kalau mengandung akar atau mengandung kuadrat, ada yang masih bisa dibongkar nggak ya menjadi bentuk konjugatnya. Oke, jadi misalkan di sini ini kalau kita plug in langsung nilainya kan sama dengan menjadi 1 min 1 ya, 0 kan gitu ya. Kita coba, oh ini adalah ada akar X yang di atasnya ada X min 1. Nah 1 ini kan sebenarnya 1 kuadrat ya. Ini kan sebenarnya ini bukan X kuadrat Bu, tapi kok cuman X aja. Nah kita ingat bahwa X ini kan perkalian dari minus X yang dikuadratkan kan gitu. Sehingga kita bisa bongkar nih jadi bentuk konjugatnya, akar X min 1 kalikan akar X plus 1 dibagi akar X min 1. Nah, ada yang bisa kita coret kan? Sehingga tersisalah limit X mendekati 1 dari akar X plus 1. Udah selesai, kita substitusi ya, kita plug in aja, nilainya adalah sama dengan akar 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Ya, jadi itu ada beberapa cara untuk bisa memecah limit dari fungsi yang sebelumnya kelihatannya hasilnya akan menjadi does not exist, tapi ketika difaktorkan, dicari konjugatnya, disamakan penyebutnya, ternyata hasilnya bisa ada nilainya, exist gitu ya, limitnya. Oke, baik. Nah, tapi kalau misalkan sampai terakhir mana ya contohnya, misalkan sudah Anda sederhanakan nih, tapi tetap aja nilainya itu nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Jadi misalkan sudah Anda sederhanakan, ternyata misalkan nilainya adalah 1/x. Kalau X-nya Anda substitusi dengan 0 ya 1/0, hasilnya tak hingga. Oh ya sudah, memang nggak ada limitnya atau tak terdefinisi atau limitnya does not exist. Ya, sama juga seperti ini. Udah ada sederhana kan, udah ada yang dicoret-coret misalkan. Ternyata ketika sudah dalam bentuk yang paling sederhana, ketika Anda substitusi nilai X sama dengan 2, hasilnya juga tetap aja. Jadi per 0 atau tak hingga. Oh ya sudah, memang fungsi tersebut pada saat X-nya mendekati 2 memang nggak ada nilainya. Ya. Oke, jadi itu cara mengerjakan limit ya.